Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisha Maria Angelina dari kelas 11 IPS. Di sini saya akan mempresentasikan membuat perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT itu apa ya. Analisis SWOT adalah alat yang sangat sederhana namun sangat membantu untuk mengembangkan strategi perbisnisan. Terus pengertian analisis SWOT yaitu SWOT adalah singkatan dari strengths, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi. Dan contoh analisis SWOT itu ada kekuatan. Yang pertama, kami dapat merespon dengan cepat setiap permintaan pelanggan tanpa harus melalui proses yang panjang. Yang kedua, kami memiliki biaya overhead yang rendah sehingga dapat memberikan tawaran yang paling baik bagi pelanggan. Yang ketiga, kami sangat memperhatikan setiap permintaan dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, kami memiliki reputasi yang baik pada market yang ditekuni. Terus di sini juga ada kelemahan. Yang pertama, staf kami masih memiliki kemampuan yang rendah di bidang-bidang tertentu. Yang kedua, perusahaan kami memiliki keterbatasan dalam permodalan. Yang ketiga, cash flow kadang-kadang tidak lancar. Yang keempat, lokasi kantor letaknya di tempat kurang strategis. Terus di sini juga ada peluang. Peluang itu yang pertama, sektor yang kami tekuni sedang mengalami kenaikan. Kedua, pemerintah sangat mendukung perusahaan lokal seperti kami. Yang ketiga, belum ada pesaing yang ketat dalam sektor yang kami tekuni. Yang keempat, hanya dengan modal yang rendah kami dapat memulai bisnis dengan baik. Terus di sini ancaman. Yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat di bidang ini berada di luar kemampuan kami sehingga dapat menyebabkan kami terlambat dalam mengadopsinya. Yang kedua, perubahan strategi pesaing mengancam posisi kami di bidang ini. Yang ketiga, kurangnya minat perbankan dalam pembiayai perdanaan untuk industri yang kami tekuni saat ini. Di sini juga ada ide dan peluang usaha. Pada jenis ide dan peluang usaha bisnis, ini ada kegiatan mengubah bahan atau barang menjadi barang lain yang berbeda serta mempunyai nilai tambah. Contohnya adalah sebagai di sini ada industri makanan dan minuman, industri dan bisnis rumahan, industri pakaian, industri kosmetik, industri cor atau cetak logam, bisnis percetakan, industri handicraft, industri perbuatan kain tenun. Yang ketiga, terus di sini juga ada sumber daya usaha. Yang pertama, faktor manusia, faktor keuangan, faktor organisasi, faktor perencanaan yang dibagi menjadi 4, yaitu merencanakan produk apa yang akan kita buat. Yang kedua, memperhitungkan jumlah yang diperlukan, dana yang diperlukan. Terus yang ketiga, merencanakan produk yang akan dibuat. Yang keempat, merencanakan tempat pemasaran produk. Terus faktor mengatur usaha, faktor pemasaran, faktor administrasi. Terus di sini juga ada perencanaan administrasi usaha. Yang pertama, mengurus izin usaha. Yang kedua, penetapan besarnya retribusi. Yang ketiga, membuat surat izin usaha perdagangan yang bisa disebut SIUP. Terus yang ketiga, pengurus pajak yang dibagi menjadi 4, yaitu pengajuan MPWP, fungsi pajak, pencantuman MPWP,
Dan keempat, pendaftaran MPWP. Terus membuka rekening bank, tanda daftar perusahaan TDP, analisis mengenai dampak ke lingkungan yang bisa disebut AMDAL. Terus di sini juga yang terakhir ada perencanaan pemasaran. Yang pertama, melakukan analisis situasi. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, menyusun strategi dan program. Yang keempat, menentukan target konsumen. Yang kelima, membuat tujuan akhir. Keenam, menentukan kanal pemasaran. Kedelapan, membentuk tim. Dan yang terakhir, membuat budget marketing. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.